Jam 2 siang di Radio Kota Batik bersama Ines Info hari ini. Dilansir dari CNN Indonesia, setidaknya terjadi 5 gempa bumi susulan dengan kekuatan besar pasca gempa. Magnitudo 7,6 yang terjadi di laut sekitar Kabupaten Kepulauan Taluat, Sulawesi Utara pada Jumat pagi. Badan Klimatologi dan Geofisika BMKG melaporkan terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,6 di wilayah laut sekitar Manggolani, Kabupaten Kepulauan Talut, Sulawesi Utara pada pukul 8.43 waktu Indonesia Barat. Imbas gempa tersebut, BMKG pun merilis peringatan tsunami untuk 5 daerah di Kabupaten Taluat hingga Papua. Selang beberapa menit gempa sulut, terjadi gempa magnitudo 6,5 dengan epicentrum sekitar 835 km timur laut Kerom, Papua dengan kedalaman 76 km di bawah permukaan bumi yang terjadi pada pukul 9:08 waktu Indonesia Barat. Mengutip dari akun X milik BMKG, hingga pada pukul 10:23 waktu Indonesia Barat, terjadi setidaknya 5 gempa dengan kekuatan magnitudo cukup besar di wilayah Taluat. Diduga hal ini merupakan gempa susulan dari gempa berkekuatan 7,6 magnitudo sebelumnya. Demikian info hari ini bersama saya Ines, nantikan info selanjutnya jam 3 sore. Info hari ini. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Obrolan inspiratif dunia bisnis dalam gelar wicara Inspirasi Bisnis. Iya, seperti janji saya, sudah waktunya kita gelar wicara Inspirasi Bisnis ya. Di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News interaktif solutif, dan Anda kawan yang ingin bergabung boleh banget ya, pokoknya wajib hukumnya gabung. Bisa WA di 0855420912 atau telepon langsung juga boleh ya di 0285424474. Nah, siang hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial, ada owner sekaligus founder dari Wani Adventure. Wah, ini Mas Yoyo Alim Sujatmika. Mas Yoyo ya. Gimana Mas? Kabar? Alhamdulillah sehat. Itu diketin aja mic-nya. Itu terlalu jauh kayaknya. Siap. Jadi suaranya nggak kedengeran. Oke. Nah, Ya, gitu. Mas ya. Ah, sip. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas. Nah, kesibukan ngapain aja? Terakhir yang dilakukan apa ini? Terakhir ya paling 2 minggu lalu kemarin masih ngerjain outbound. Gimana? Di mana? Pantai Sigandu. Oh, Sigandu. Di salah satu resto tuh Mas. Ya. Oke. Siap. Masih ramai sih tuh. Masih Mas, kalau sama kita masih rame karena kita kan event. Oh iya, reservasi. Karena kan beberapa waktu lalu kan banyak yang Betul. ya kan, Ya. kafe-kafe yang kemudian akhirnya harus direlakan untuk dibongkar. Terseleksi maksudnya. Iya, terseleksi gitu ya. Nah, saya beberapa waktu lalu juga lewat situ sama anak-anak sama keluarga lah ya. Lah, kok sudah mulai pada gelap ya, kan malam itu. Pikirku wah, mumpung nih liburan ya, udah yuk kita jalan-jalan gitu. Nah, ternyata ya memang sih masih suasana sih kayaknya agak nggak serame dulu ya. Betul. Nah, kalau dulu kan random Iya. semua golongan, kalau ini udah terseleksi tadi. Oh, terseleksi gitu. ya. Yang rapi-rapi, yang bersih-bersih, yang seperti ya mudah-mudahan maksudnya keluarga kayak itu masih bertahan juga dengan pelayanan yang sesuai itunya. Oke. Gitu. Artinya ya berarti dengan kata lain harga menyesuaikan dong. Betul. Iya kan? Betul. Kalau terseleksi kan berarti harga Iya, agak betul. sedikit ongkosnya Segmentasi beda. nanti, Mas. Iya, segmentasi. Iya. Tapi aku setuju sih, segmentasi itu penting banget. Iya. Segmentasi itu penting banget karena bagaimana kemudian bisnis itu punya nilai kalau tidak ada segmentasi. Iya. Iya kan? Betul. Nah, kayak ini nih yang dijalanin Mas Yoyo ini, berani-beraninya bikin bisnis tapi yang out of the box sih menurutku. Iya kan? Bisnis bersama alam, di tengah alam, kadang di hutan, kadang di gunung, kadang di pantai. Terus yang diajak bisnis siapa? Emang monyet gitu. Itu loh. Aku bayanginnya bisnis di hutan gitu.
masih aku pernah ingat itu sama Teguh tuh kan gitu juga Ya, kan. Mas Teguh Iya, Omali Mas itu Teguh, ya. iya kan. Ya. Lo bisnis di hutan. Terus yang kamu ajak bisnis siapa gitu? Aku Ya. emang Harimau mau Ya, diajak ya. bisnis. Nah, ini gimana cerita kok bisa awal mulanya gimana tuh Wani Adventure itu? Jadi dulu ya, sebenarnya udah lama Mas, ini kita tuh 2014-an mungkin ya. Wow, lama banget, 11 tahun ya. Iya betul sebentar. Dulu kita masih jadi karyawan ya dulu. Dulu awalnya tuh ketika permasalahannya ketika aku tuh pingin jualan tas untuk office gitu loh. Tapi yang lebih ke mobile lah, nggak kaku banget gitu loh. Iya, Awalnya iya, dulu, iya. awalnya dari dulu hanya di ruang tamu aja. Berjalan malah kembali ke bisnis itu. Malah permintaannya tuh, Mas, minta dong tas gunung, tas ini sepatu gunung, dan itu kita akhirnya berkembang ke fokus ke itu ya. Dan aku lihat memang di Pekalongan sendiri selain memang belum ada toko yang memfasilitasi dengan fokus banget ya. Fokus banget ya. Terus ya tadi permasalahan tadi yang kenapa kok harus di hutan dan gunung ada pelanggannya apa enggak. Nah, justru saya dulu karena lama di kantor, saya itu ke setiap Sabtu Ahad itu mesti pinginnya ngilang, Mas. Jalan-jalan ya, benar ya. Betul ya. Dulu belum ada Sunmori kayak gini ya. Ya. Saya itu mungkin bisa dibilang kalau hari Sabtu Minggu saya sehari semalam nggak pulang. Di Betung, nginep di Betung nih ono. Keren, enaknya. Sama, aku Sendirian. juga gitu. Iya. Karena apa ya? Ya itu problem kita ya sebagai orang kota ya. betul. Orang kota ini kan orang yang rentan stresnya luar biasa. Nah, terus itu yang jadi peluang ya. Betul sekali. Akhirnya ya jiwanya dulu kita kuliah kan meledak-ledak. Oh ya. Ya. Ini adventure-nya aku dapat lagi nih ya. Dapat lagi. Terus kenapa aku nggak sampein ke orang-orang kalau aku tuh memang bisa gitu loh, walaupun bukan ahli ya. Itu akhirnya kita berkembang, kita fokusin, kita tembusin beberapa vendor ya Mas ya. Yang dulu kalau kita masuk ke vendor brand Adventure itu susahnya minta ampun. Kenapa susahnya? Ya memang nggak tahu ya, karena seperti ada gitu ya. Jangan mau ini boleh nyebut merek nggak sih? Boleh. Boleh. Aman. Misalnya kita mau ke Ray, ke Eger itu kan kita nggak bisa, harus udah. Oh iya ya. Nah saya Karena masuk. karena mereka mungkin ngerasa sudah punya nama besar. Inilah monopoli ya kapitalis. Ya betul. Ya itu memang kenyataannya gitu kan. Nggak masalah sih saya kira. gitu. Terus saya ketemu sama namanya IASA. IASA itu Indonesian Adventure Store Association. Oke. Asosiasinya toko-toko outdoor. Mungkin sampai hari ini yang masih istiqomah orang Pekalongan cuma saya. Wow. Karena di sana ada daftar hadir kan. Jadi itu toko-toko outdoor dari Sabang sampai Merauke itu ketemu. Termasuk si vendor, si produsen. Dari Eger, Konsina, Aftek, Ray dan sebagainya. Saya kenal deket sama kenal Mas Ribut kayak gini. Saya sama ownernya itu biasa ngopi bareng. Setiap tahun tuh. Tapi karena kita orang outdoor, ketemunya ya di lereng Semeru. Oh, pas ada event gitu ya. Kita memang bikin. Bikin event. Ini ya saya itu tempat bertemunya si pabrikan sama kita toko. Oke. Kalau Ya, gitu ya. dulu kan belum ada online kan masih jalurnya masih distributor. Masih distributor ya. Betul. Oke. Di Semeru, di Bandungnya juga di puncak ini, terus kita di Banyuwangi, di Jogja juga di Kaliurang yang paling puncak gitu yang kita tidurnya bukan di hotel tapi di kayak gitulah. Keren. gitu. Bisa-bisanya ya. Berarti ini ya. Artinya bisnis yang sebenarnya mencoba untuk diawali dari rasa gelisah, wah ini kok kehidupan saya gini-gini aja gitu. Salah satunya ya kan. Terus akhirnya ada dong istilahnya harus ada penyaluran hobi nih gitu ya. Tapi emang kayak gitu sih bisnis yang menyenangkan. Ya Nyenengin nggak sih? awalnya ya menyenangkan, tapi kan kembalinya nanti kan ke cashnya.
Oh gitu ya. Oh gitu ya. Setelah belajar bisnis banyak di salah satu komunitas bisnis, boleh nyebut merek nggak sih? Boleh. Di IBF ya, kalau saya belajar di IBF, Indonesian Islamic Business Forum-nya bareng Pak Mas Yayat, Mas Rias, Mas Teguh juga ada tuh. Mas Iya Teguh, kan di iya. sana Happy Trenggono juga. Happy Pak Trenggono ya. itu senior kita itu. Memang ya kalau bisnis ya katanya sih jangan bisnis yang kita sukai, tapi sukai yang kita bisniskan. Sukai yang kita bisniskan, jangan bisnis yang kita sukai. Saya bisnis yang aku sukai, Mas. Ya. Kalau lama-lama nggak ada uangnya kan. Betul juga Nah sih. kalau kita menyukai yang kita bisniskan, uangnya banyak, kita nggak pasti suka. Oke. Katanya gitu katanya. Oke, paham. Tapi benar juga sih, karena kalau apa yang kita sukai kita bisniskan, biasanya kita akhirnya nggak perhitungan. Saya melewati itu. Bener ya? Melewati itu saya menata toko, merangkai-rangkai bisnis ini kan 25 jam mungkin ya. Di klinik-klinik jam, diudik-udik sendiri, dirangkai sendiri, di ini tadi. Ternyata kok kata guru-guru kami, ya nggak di situ bisnis. Kita bisa tidur seharian cuma 1 jam dah sudah cukup katanya kayak gitu. Itu malah justru kita bikin capek tapi kita nggak ada apa-apa Iya, ya, karena nggak kita ada suka. income ya. Kita suka. Betul. Terus gimana dong? Yang kita suka seharusnya diapain? Nggak dibisnisin gitu. Kalau kita udah di atas, boleh ngelakuin itu katanya. Oke. Kalau kita lagi masih di middle low, gitu janganlah. Kita kan nyarinya cobanya dulu ya. ya Mas Ribu jangan cerita langsung. Ya kan emang penting. betul. Itu kan buat perputaran. Ya cuan kan nggak melulu selalu negatif ya. Betul. Kadang-kadang orang kan berbicara, wah lo cari cuan mulu gitu. Ya, Emang nggak ada ya. Loh, cuan itu buat kita itu Iya. bisa muter energi nih. Bahan bakar kan. Yang salah dilakukan satu. orang-orang artis sekarang kan ketika udah di atas, Iya, nyari mainan-mainan. mainan-mainan ya. Betul. Oh iya bener juga nih. Iya. Nah, oke. Ini ilmu dasar yang sangat bener. Aku ngerasain itu. aku udah ngelewati Mas. Keren. Dan capek Mas, bener. Beruntung sudah ngelewatin. Aku belum. Ya ini belum mungkin selesai. salah satunya dapat hidayah ini. Nah, Mas, iya. aku dapat hidayah. Aku Caranya belum nyari selesai. dapat hidayah ini lama sekali Mas. Ah, Iya, nyari dapat. berapa lama? Ya saya salah satunya sejak kenal komunitas dari Pak Epi dengan IPF ini kita belajar fundamentalnya, bukan ke ramenya, bukan ke larisnya, tapi ke fundamentalnya gitu. Oke. Ya, salah satunya ilmu yang tadi itu gitu. Bener juga sih. Kayaknya emang harus nih mulai agak geser nih Ayo, cara pikirnya. Kapan-kapan ngopi bareng sama teman-teman. boleh. Aku sering loh nonton aktivitas teman-teman Iya, gitu kan di siap. WF terutama ya. Ada Yayat, ada Pak Haji Teguh, Suryo, iya, Trias ya. Seneng aja sih nonton. Gimana ya cara gabungnya? Boleh nggak sih gabung? Tapi saya bukan bisnismen gitu. Wah, misalnya. nanti jadi bisnismen. Iya, makanya kan pengennya kan gitu. Iya. Capek juga jadi karyawan terus. Gitu Mas. Iya. Iya kan. Ini harus punya perubahan ya. Iya. Ya kan harus ada sesuatu yang bukan capaian tapi harus ada proses perjalanan yang membuat kita itu jadi punya makna dalam kehidupan kita kan gitu. Sama dengan bisnis. Iya. Ya kan? Itu kan untuk mencapai makna yang mereaktualisasi, merevitalisasi makna kehadiran kita di dunia kan gitu. Asik. 2014 waktu itu ya. Awalnya ketemu siapa dulu itu? Kok bisa? Ya tadi ya setelah aku lakukan beberapa ya masuk di dunia itu lagi, di dunia petualang lagi kan aku akhirnya ngelakuin semua nih. Nah, Ketemu teman-teman pendaki dari A sampai Z komunitas Kipnas di Pekalongan itu alhamdulillah terafiliasi sama kita ya. Oke. Terus base camp di gunung-gunung, terus dari tadi yang asosiasi IASA itu kan setiap mereka di toko kota A kan pasti punya afiliasi dengan wisata-wisata gunung Oke. setempat. Nah, itu Ya, kita ya, akhirnya ya. terintegrasi semua Mas ya. Ini kita melek oh gini gitu. Ya, kita sempat punya toko di depan ini kan, Ponolawen itu kan lumayan gede tuh paling Yang sebelah mana sih dulu? depannya Potik.
Masih buka nggak sih? Ya udah enggak lah. Nah, oh iya yang itu. Ya, itu kan Iya. dulu pernah dianggap paling lengkap ya, kayaknya ya. Iya. Sebelum ada salah satu brand. Iya yang di gitu sana, ya. yang di selatan itu ya. Karena kita main ketika ya sama Mas, ketika Mas Ribut tadi bilang Avitalis, habis itu ketika saya ketemu dengan Iyasa, teman-teman sales kita panggil semua, masuk ke toko barang sini nih. Masuk ke toko semua barang kita bundling, ya apa namanya, seleksi alam juga ya. Ya namanya mana yang best seller mana gitu. Tapi kayaknya apa ya, para pemodal kapitalis juga udah mulai mikir sekarang. Karena nggak bisa diharapin lagi kan. Iya. Iya. Ini kan masa-masa kalau kita bicara ekonomi global ya, geopolitik ekonomi kan sekarang memang situasinya kapitalis juga sedang terganggu kan. Yeah. Dengan digitalisasi itu gangguan besar loh. Mereka nggak bisa istilahnya ambil untung besar. Yeah. Sementara ketika siapapun yang bisa mainin di digital, oh selesai deh. Ya, tapi kan teman-teman mereka juga sudah mulai main diferensiasi bisnis. Betul. Ya mungkin akan dilakukan juga oleh yang teman-teman yang lain kalau gitu. Biar nggak kayak saya pun misalnya gede juga sudah nyokot di tempat lain, tapi karena masih survive kan harusnya yang mau kita bahas ini mau apa namanya berevolusi lagi jadinya. Gitu. Berarti ini gimana sih? Aku pengen ngerti sih gambaran bisnis yang ditawaran sama Wani Adventure itu apa sih gambarannya bisnisnya? Kalau sekarang penjualan secara retail sudah enggak. Oh penjualannya udah ada. Ya karena tadi belajar kita kan, kalau yang saya tahu kan sekarang saya nyimpulin bisnis itu kan ada 3, ada B2C ya Mas ya, B2B to customer, terus B2B ke ya, sesama ya, ini SMA gede ya, grosir ya, terus sama government ya B2G itu kan ya gitu. Yang aku lakukan sekarang 2 itu Mas. Jadi yang di ecernya itu saya masih rental masih. Oh rentalnya masih. Terus kalau ada event-event, kalau misalnya mau keluarga atau open trip gunung ya, walaupun sudah nggak seramai dulu ya, karena sekarang kan naik gunung sudah TikTok Mas ya. TikTok tahu ya? TikTok yang harusnya TikTok itu sekarang gunung 3000 mdpl itu anak-anak sekarang juga udah berani TikTok Mas, padahal harusnya dia harus udah berlatih tuh. Nah itu ya, lanjut ya. Terus sekarang aku beberapa tahun yang lalu main di project B2G ya, government ya. Baju ini walaupun ya nggak tak lanjutin ya. Tadi itu. Terus yang B2B-nya saya kayak sekarang main outbound ya. Outbound. Ya, outbound. Jadi awal mula main outbound saya ketemu salah satu trainer ya, beberapa trainer yang memang ini yang bedain outbound kita dengan yang lain itu adanya provider dan trainer Mas. Kalau trainer itu kan dia hanya si ahlinya. Ya. Ahlinya main ya, dia mobiling orang, gamenya dan sebagainya. Kalau provider aku megang di perusahaannya Mas. Oke. Jadi yang aku lakuin, aku ngerekrut beberapa trainer yang masuk di tim kami ya. Nah, terus saya datengin ke hampir semua tempat wisata alam dan resto alam di Pekalongan Batang. Hanya di area itu. Sementara. karena kan memang saya targetnya masih main pingin di daerah sini aja dulu. Yang kedua, ternyata kalau di outbound itu yang saya pelajari, ketika anggarannya itu di atas angka ini, yang di angka saya, berapa? Sebut aja. di angka berapa ya? Di angka 200 lah, 200 ribu lah katakanlah. 200 ribu itu udah lari ke Jogja, Malang. Karena kalau di outbound itu ada 2. Apa yang mau dibawa pulang sama si pimpinan sama karyawan? Ya betul. Kalau kita bilang sama karyawan, dia maunya mesti ke jalan-jalan ke Jogja, Bandung. Ya, iya benar. Kalau kita penawarannya ke pimpinannya, Pak pulang dari sana mau ngapain? Nah saya bisa bantu Bapak untuk membonding interaksi itu, yang kalau ke Bandung, Jogja dan sebagainya nggak dapat tuh itu. Iya pulangnya capek. Ya, dan biaya menjadi lebih gede. Iya benar. Tapi emang benar sih ya. Ya itu tadi kan beda
beda kelas itu pasti beda pikirannya kan. Nah, itu. Pimpinan sama karyawan pasti beda cara pandangnya. Tuh. Pinteran lah. Yang di Iya, makanya saya kalau nawarin nggak mau sama karyawan. Iya, kalau karyawan kan pengennya yang jauh Yang karena jauh dah. berpikirnya kan di sini udah sumpek gitu. Kalau pimpinan kan sibuk kan mereka. Iya. Pikirnya kan pengennya yang praktis nih. Bener juga sih. Gitu, Mas. Cerdas lah. Itu. jadi sekarang ada simbiosis antara tempat-tempat wisata di Pekalongan Batang itu, yang saya ngambil porsi tadi angka budgeting tadinya itu, akhirnya kita ketemulah bahwa yang nggak punya tim outbound mereka pakai jasa kita. Bahkan yang sudah punya tim outbound tetap pakai jasa kita. Oke. Karena di Wani Adventure punya provider. Yang Ya, provider yang ketemu si pimpinan, kita assessment dulu. Maunya apa nih? Jadi nggak mungkin Mas Ribut ngajak ponakan-ponakan anak TK nanti ketemunya sama trainer yang biasa ngisi oleh dosen-dosen. Atau kebalikannya. Dosen-dosen salah satu kampus yang trainernya yang biasa ngisi anak TK, gamenya anak TK banget sih, nggak bakal terjadi tuh di Wani Adventure. Karena kita udah assessment dulu. Oh gitu ya. Seperti tadi problemnya apa nih? Oke. Mana nih PR-nya si karyawan yang tanda kutip harusnya dia nggak di tempatnya, harusnya dia nggak pinter, harusnya dia pinter, harusnya dia gini. Terus tim marketing sama tim apa namanya, tim produksi nggak pernah akur tuh. Ya. Nah, ya. kita akan bikin akur dengan sentuhan. Orang udah sentuhan kan dapat tuh. Ya. Pimpinan nggak benar. bakal pernah ketemu sama satpam, nggak pernah haro-haro, nggak pernah nyapa. Pimpinan satpam nggak pernah dikasih reward sama atasan. Kita Bikin bangun di gitu ya. situ. Keren. Termasuk kemarin salah satu yayasan ada 4 sekolahan yang saya punya PR. Apa nih PR-nya? Bikin nanti pulang ini antar sekolah, antar guru sekolah itu harus kenal. Oke, siapa? Pak Kiai siap. Itu. Keren. Iya. Keren nih. Karena di assessment dulu, Mas. P-nya di mana sih? Sakitnya Penyakitnya di lembaga itu itu apa sih ya? Enggak, kalau yang lain kalau Mas Ribut kayak trainer yang lain, kita di wisata Hanya main-main outbound, doang sih. outbound udah siap. Selesai juga udah pulang. Iya, hanya Kalau kita main-main doang. Mas Ribut dengan tim Wani Adventure nih, begitu turun udah ada yang nyangkut. Kalau misalkan event masih Jarang. Karena Kalau event kan durasi dan persiapannya, kalau kita kan karena ya bisa dianggap profesional, kita safety-nya ya tinggi. Kalau di outbound kan selesai itu jam 12 kan sudah selesai. Iya ya. Ya sehari Minyak aja. gas. Iya, langsung ya. Langsung. Aku sebenarnya punya gagasan buat event sih. Kemarin-kemarin kan sempet nih beberapa kali kan ke kajian gitu kan. Ya kebetulan ada temen di situ, terus akhirnya ngobrol lah aku sama temen ini yang di instansi ya, salah satu instansi di pemerintahan sana. Aku ngomong bahwa Mbak bikin aja camping apa? Ya apalah nanti, kan dia di perpustakaan. Bikinlah camping literasi. Aku bingung gimana caranya. Nanti aku tatain deh gitu. Nah aku mikir wah ini pas nih, cocok nih. Ya. Nanti coba deh kita ini kolaborasikan deh. Oke. Nah Anda yang mau gabung, mau nanya-nanya boleh ya di 08554 200912. Sebelumnya saya mau sapa terlebih dahulu, ada Pak Edi Sam ya, pendengar setia RKB di Pekalongan. Oke, terima kasih informasinya. Tapi kayaknya ini karena apa ya, kita lagi spesifik ngobrolin soal bisnis. Saya bacakan nanti aja deh. Tapi terima kasih banget ya untuk atensinya Pak Edi Sam. Dan kita mau lanjut lagi, tapi kita supaya ada penyegaran, satu lagu dulu deh. Saya mau hadirkan yang agak rame rancak, Eminem featuring Dido.
Telah Anda simak gelar wicara inspirasi bisnis persembahan FM 91,2 Radio Kota Bati. Saatnya Anda ikuti talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Bati. Saatnya Anda simak obrolan inspiratif dunia bisnis dalam gelar wicara Inspirasi Bisnis. Oke, gara-gara keasikan ngobrol nih. Salah muter tune. Gak apa-apa, yang penting kita enjoy aja. Nah, Mas Yoyo, Iya. sebenarnya peluang bisnis untuk ini yang Mas Yoyo lakukan itu kayak apa sih di Pekalongan? Lebih ke ini ya sih Mas ya, ke outbound itu lebih ke kalau orang awam melihat outbound itu ya seneng-seneng ya, Iya. atau kalau saya orang awam malah ketemunya kalau outbound itu berarti flying fox. Kalau kalau outbound itu sebenarnya luas Mas, namanya out ya, out dan bonding. Ya, dari asal itu kan out dan bonding, di luar dan bonding. Oke. Iya sebenarnya nggak hanya outbound yang main-main itu aja, cuma rafting juga outbound, flying fox juga outbound, yang kegiatan rame-rame game-game juga ada. Cuman kalau di outbound yang kita lebih ke secara khusus itu berarti kita lebih ke membangun interaksi Mas. Oke, Gitu. bangun interaksi Ya. antar orang ini ya. Antar dalam pesertanya, suatu- iya. gitu. Nah tergantung kalau di kami ya, yang seperti tadi saya bilang, saya harus cari penyakitnya dulu nih di Di komunitas di itu lah komunitas ya. itu atau instansi itu seperti itu. Oh gitu ya. Makanya aku mikir tuh dulu tuh aku mikirnya gitu. Outbound itu flying fox, main tembak-tembakan pinball. Memang betul salah satunya itu memang benar ya. Iya kan? Alatnya mana? Kalau ditanya, Mas alatnya mana sih? Kita nggak pakai alat. Alatnya yang karena aku orang alam yang seminim mungkin nggak jadi sampah. Oh iya. Ya itu. Ya, awal aku mengenal outbound itu ketika di Solo waktu itu, di Lorin waktu itu. Itu kan ada area outboundnya juga kan. Tuh, banyak di sana. Gudangnya sana Mas. Iya kan. Solo Boyolali itu. Nah itu kami diajak waktu itu sama Bank Indonesia, terus kita dikasih kesempatan untuk main-main gitu kan, main pinball, main apa. Wah ini mainan mahal semua nih. Betul. Mahal semua itu. Di sana mahal. Di sini belum. Emang beda ya? Beda. Oh, kenapa? Ya tadi itu karena minatnya. Kalau makanya tadi Mas Budi juga bilang di sana tempatnya Mas. Di sana itu kita jasa outbound aja di harga 150 ke atas per kepala. Per kepala ya. Pantesan mereka fasilitas komplit ya. Iya, saya sekali main kalau di sana ya. Aku seneng banget. Cuman ya itu kayak bakar-bakar duit aja sih. Ya memang itu. Tetapi sebenarnya kan yang itu kita bicarakan si owner atau si yang punya gawe itu kan menyadari itu Mas. Bukan buang-buang duit Mas. Iya sih, lebih ke ini ya. Bagaimana? Karena harusnya ada debriefingnya kan tadi. Nah, Makanya kan setelah tadi aku bilang ada segmentasi pasar, kita ada tingkat-tingkatan klasifikasi. Nah, kalau mau hiburan. Oh, emang ada ya? Ada. Klasifikasi. Apa aja klasifikasinya? Dan tadi balik lagi lah kalau yang aku tadi ke alat-alat adventure itu kita di IASA, Indonesian Adventure Stores Association. Kalau kita di outbound itu namanya AELI. Asosiasi Experiential Learning Indonesia. Jadi experiential learning ya. Harus dengan pengalaman ya. Ya kalau di kita ada beberapa yang paling ringan kan hiburan. Iya, betul. Hiburan, terus edukasi. Edukasi terus tingkatannya lagi udah sub manajemen ya. Terus yang tingkatan itu apa ya? Terapik apa ya? Lebih ke terapik. Terapik itu biasanya udah tingkatan manajer ya. Ya. Sekali outbound
setengah. Ya, paham Ya, sih. itu. Itu harga mahal. Ya, itu. Karena itu ngomongin soal mindset. Ya. Sudah bicaranya mindset Betul. bukan lagi perilaku. Kalau perilaku kan hal yang sederhana. Jadi kan? kita paling ya Attitude di hiburan sama edukasi aja. Belum sampai ke situ. Belum mencoba belum. jajal itu kayak gitu. Ya pasarnya di Pekalongan juga masih. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal apa ya, kehidupan masyarakat Pekalongan dalam konteks yang kita lihat, aku mencoba berusaha untuk mendekati beberapa ya, mencoba meneropong dari satu ruang ke ruang yang lain. Problemnya parah sebenarnya dan sangat butuh yang terapik itu tadi, sangat butuh. Cuman memang apa ya? Mungkin ekosistem belum mendukung. Belum, Mas. Belum mendukung, ekosistemnya belum tercipta dan kayaknya itu memang menjadi PR besar ya buat kita ya yang di Pekalongan ya. Semua loh, rasanya ekosistemnya belum kecipta loh. Ya. Aduh. Nah, berarti selama ini hanya bermain dengan perusahaan. Ya kalau dari yang kecil ya berarti PAUD, TK, terus SD itu yang kelas 6. Kalau kelas SD itu malah kebanyakan dari luar kota ke wisata Pekalongan Batang. Forest Kopi, Pagilaran, mereka manggil kita itu. Kalau instansi ya dosen, kejaksaan, beberapa lah yang inilah. Kalau di sini yang sudah menengah. Kampus-kampus ininya enggak ada. Kembali kita di situ. Dosen-dosen belum ada yang ini. Dosen masalahnya yang tadi ketika ketemunya ini ya pinginnya jalan-jalan aja. Oke. Ya. Padahal problemnya gawat loh. Yang tahu kan si Orang yang kan aku pernah di dalam. yang nyadari kan si Iya, maunya nginep di hotel, terus diskusi. itu, Mas. Itu capek sebenarnya. Iya. Aku belum bisa ini ya, belum bisa. Mungkin kami Wani Adventure belum bisa awareness sampai situ ya bahwa outbound itu penting, terus ada solutif ya. Solutifnya sebenarnya kan karena di mereka sendiri bukan kita tuh hanya middleman untuk gabungin aja sih. Aku lihat masalahnya si Fulan ini, salahnya si pimpinan ini, nah kita deketin aja kayak gitu. Iya. Contoh kasus gini, Mas, pernah nih ya di salah satu instansi tuh si pimpinan itu memang disegani banget ya. Mungkin salah satu kalau di instansi manggil namanya bukan Pak Direktur, Pak Ketua namanya. Semua peserta itu sudah dicoreng, Mas. Enggak ada, semuanya semua dicoreng. Hanya satu aja yang enggak berani dicoreng, itu Pak Kepalanya, Pak Ketuanya itu. Ya, karena saya melihat itu kelemahannya si trainer nggak melihat, karena kalau trainer itu kan di tengah. Dia nggak bisa evaluasi. Makanya dengan adanya provider kami melihat titik-titik ini ya. Nah, saya punya ide, saya laki-laki tuh suami itu kan kalahnya sama istrinya. Langsung saya geret ibu kalau boleh meramaikan suasana, yang bisa nyoreng bapak ya cuman ibu aja nih. Dicoreng lah bapak nih ke Pak Ketua itu. Wah, si karyawan senengnya minta ampun itu. Wah, itu, Mas, itu keren banget. Dan itu dengan melihat ini Mas Ribut aja ketawa ya. Bayangkan peserta yang sebagai anak buah ketawa. Itu aku iya menangkap. Ketawanya mereka itu kan ada dua. Ketawanya antara dia bahagia, ketuanya dicoreng. Antara yang kedua bagaimana menurunkan ini ya, marwahnya ketua bahwa saya itu mau loh ternyata dicoreng. Bayangin cuma kalau Pak Direkturnya itu nggak mau dicoreng, rusak itu suasana. Bubar. Ya kan? Bubar. Itu kan kalau kita lihat ada dua ya. Betapa senengnya nih aku, atasanku dicoreng nih. Yang kedua, ketika ternyata pimpinan saya itu mau turun loh ya. Ini mau turun loh. Ada rasa segan, ada rasa ini yang susah loh, Mas. Ini yang susah. Di situ, betul. Ya setelah itu biasanya sedang, Mas, besok
kapan lagi saya minta nomornya? Saya suka ini. Padahal itu hal yang sepele ya Mas kelihatannya. Kan sepele kan cuma nyerah. Banget, sepele banget. Ya, Sepele banget. itu salah satu di kami itu karena ada provider. Ada punya provider yang melihat seluruh kegiatan, seluruh A sampai Z. Kalau trainer nggak bisa. Itu coba deh deketin kampus-kampus deh kayaknya. Satu lagi cerita, yang tadi salah satu yayasan yang ada 4 sekolahan yang semua gurunya atau personel instansi itu harus kenal sama satu sama lain. Saya tanya ketika Bu Nyai mau nggak nih ikut main? Oke, ya. Itu tanda petik loh, Mas. Ya, paham. Kalau Mas Ribo Siap. jadi ketua, jadi Pak Kiai nih, belum tentu mau. Oh ya. Bisa jadi akan berkomitmen, akan dicoreng, dipermalukan di depan. Di depan karyawan gitu ya, orang-orang gitu ya. Kalau dia nolak, dia nggak komitmen dong. Kalau dia dicoret, jatuh nih aku, marwahku nih ya, derajatku turun nih di depan anak-anak. Ya pinter-pinter kita. Begitu waktunya mau dicoret, kita yang tampil masuk seakan-akan bawa proposal tanda tangan yang belum masuk pelantik. Si trainer tetap main, kita masuk. Ada hal yang urgent yang harus gini lah. Jadi soft, beliau itu mundur dengan sendirinya. Diselamatkan itu. Oke. Itu soft sekali. Tapi kan tetap harapannya anak buah kan. Ya, tetapi kan kita lihat mimiknya beliau. Mimiknya mimiknya ini bisa jadi marah nih. Tersinggung gitu ya. Waduh, aku dicoret. Suasananya jadi rusak ya. Punyai. Oke. Kita masuk, kick, geser, minggir, udah selesai. Dan peserta pun maksudnya menyadari itu enggak nggak apa-apa. Itu artinya beliau tidak terkena komitmen itu, dia tidak turun derajatnya. Tapi kan di sisi lain berarti kan masih ada problem yang belum selesai. Ya kan kita harus sesuai dengan yang bayarkan beliau, Mas. Itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Iya sih. Kita maksudnya kami sebagai provider kan sudah berusaha menampilkan yang terbaik. Dalam permasalahan kalian tuh ini. Kalau kita tidak, ya ngapain kita memaksakan? Iya sih. Saya kan kerja berdasarkan itu, nah. Nanti saya nggak dibayar. Iya sih. Ya, gitu. Ya skip aja deh. Iya. Terlalu ngeri. Itu kita sampai di situ, Mas. Kita sampai di situ. Tapi asik loh. Aku bisa bayangin ya. Cerita Mas Jaya itu aku jadi kebayang, oh ini suasananya seperti ini. Gila. Itu gila, bener-bener itu gila. jumlahnya nggak sedikit, Mas. 150 orang, 200 orang. Wow. Iya. Itu ngatasin orang segitu banyak gimana? Saya pakai SOP. Kalau cuman sekedar hiburan mungkin 1:20. Satu fasilitator. Rasionya itu ya. Kan ada trainer nih. Saya sebagai provider, ada trainer. Ada fasilitator kan, 1:20. Kalau udah edukasi ya berarti 1:15. SOP-nya itu. Kalau melar-melar sedikit ya boleh lah. Ya. Kan tergantung yang. Oke. Artinya ketika kita presentasi, idealnya segini nih harganya. Betul. 1:20. 100 orang, ya saya bawa 5 fasilitator, 1 trainer, 1 provider. Oh bisa enggak ditawar? Bisa. Berarti fasilitasnya kurang dong. Kita kurangi fasilitasnya. Oke. Jadi titik-titik itu mesti udah, ya kita bawa open trip ke gunung aja bisa, masa masih di datar kok nggak bisa. Nah gitu loh. Datar malah lebih gampang. Ya harusnya gitu. Tapi ternyata ini kan main ego kan. Kalau di ini kan ego, Mas. Betul. Lahan yang datar egonya tinggi, tapi lahan yang tinggi sama-sama turunnya turun. Karena kan ini mau pulangnya gimana mikirnya udah gitu. Iya kan, suasana hatinya kan udah beda. Berangkat nyampe sana itu sudah kepikiran, ini mau tidur di mana, gimana caranya. Iya kan. Ya, open tripnya kita kan juga udah SOP banget Pak, profesional. Sebenarnya kita flyer terus ke ke base camp udah tahu tuh. Base camp tuh udah tahu kalau kita, dan biasanya mereka nggak ngabari kita kalau mereka ridernya itu ngawal kita, ngawalnya nggak ngawal fisik ya, maksudnya oh rombongan One Adventure sampai titik ini. Itu biasanya ada yang sampai nginep nggak?
Kalau overtime yang nginep dong gitu. Ya, Kalau ya. saya kan bukan yang tipe sekarang anak-anak TikTok udah nggak kuat. Beda ya. Beda. Udah energinya sudah beda ya. Nah, nah ini kan berarti kan butuh tim. Berarti banyak dong orang yang ikutan di Wani Adventure. Kalau di kami itu ada yang terbagi dua ya. Ada yang memang apa namanya tim outbound itu kan kita nggak setiap hari main ya Mas ya. Paling sebulan 2-3 kali yang jumlahnya juga ya signifikan sih. Memang kalau di trainer kita ada teman-teman trainer di Pekalongan Batang yang udah masuk ke gabung ke kita. Dan tentunya dengan spesifikasi masing-masing ya keahliannya di bidang mana, apa di bidang ke anak-anak, ke dewasa. Ada yang dewasa tuh udah mau main sama anak Mas. Nanti aku nggak mau ini. Terus yang kedua ketemu dengan jumlah yang Mas ada nih lah, ada kastanya ya. Oh Terus, ada ya? Ada dong Mas, ada dong. Besok ketemu dokter, ketemu kemarin apa ya orang kejaksaan ya, wah langsung merinding kabeh gitu kan. Ketemu dosen-dosen kan udah S2 S3 langsung Iya merinding semua kan. Nanti baru kayak gitu yang saya yang ngadepin. Kalau orang kayak gitu kan biasanya diturunin. Masuk ke egonya bahwa kita tuh manusia sama Tuhan. Oh, iya Nah, sih, itu langsung benar. masuk jatuh juga tuh. Aku boleh dong kapan-kapan ikutan Boleh tim gitu lah. boleh Kayaknya seru juga sih. Terus kalau yang dimasuk kita ada, terus yang lain-lain yang misalnya apa namanya nggak rutin ya. Aku biasanya ngambil teman-teman dekat di yang udah tergabung lah. Nah, Gitu ya. Kalau yang minat ya kita bangun ya. Artinya kita nanti upgrade. Ada nggak sih kayak Mas Yoyo nyediain pelatihan katakanlah trainer itu tadi bahwa misalkan kan pasti kan ini butuh regenerasi kan. Betul. Ada. Kita ada. trainernya bisa ngajar, udah sertifikasi. Oh, ada. Mas Ribut aja yang buka aku nanti yang atau Oh gitu. ya Boleh. Kapan-kapan deh kita ketemu kayaknya. ya. Akan aku punya komunitas nih. Monggo. Ya kan? Ya. Nah, nanti mungkin bisa kita klik gitu kan. Siapa tahu ini bisa. Oh, ini bisa. Ya. Karena gini, anak-anak muda ini kadang-kala ya, mereka kan kebingungan juga setelah aku sudah berkomunitas, aku sudah melakukan banyak hal dalam kehidupanku, tapi next ngapain? Ya. Nah, ini yang kayaknya perlu disalurin tuh. Yang Mas Ribut sampaikan ini aku pernah nyoba di BLK ya. Yang tadi aku cerita itu biasanya kan BLK hanya orang yang datang dan pulang aja. Nah, nanti aku membangun di segi soft skillnya itu tidak hanya di materi yang disampaikan dari BLK, tapi ada materi-materi yang berhubungannya dengan sama bisnis kita tadi yang di komunitas bisnis. Yang kedua, kalau kemarin di anak-anak itu SMP Wonopringgo ya saya sebut mereka SMP 1 Wonopringgo itu saya izin ke gurunya bahwa setelah game selesai nanti saya kumpulin, saya masuk sebagai provider, saya punya PR 3 bahwa untuk yang tadi disampaikan Mas Ribut itu saya punya PR 3, kalian pakai kertas masing-masing. Contoh ya, to have, to be sama apa to do. Oke. Mau punya apa, mau melakukan apa, mau menjadi apa, tulis sebanyak-banyaknya dengan waktu sekian. Yang satu lagi saya punya kertas yang tulislah semua sifat-sifat buruk, karakter buruk. Ya, selesai. Bahwa untuk mencapai dreammu kamu yang 3 itu, kamu kan sudah punya, itu kan dream 5, 10, 15 terserah lah. Iya. Ini kan anak SMP nanti kalau untuk anak yang komunitas ini nanti kita bisa menyesuaikan. Ini sebenarnya udah masuk ke debriefing nih. Udah tingkatan di atas edukasi lagi ya. Betul. Nah, setelah itu bahwa nanti 5, 10, 15 tahun lagi itu kalian punya tantangan intern dan ekstern. Ya. Eksternnya karena belum kalian lewati ya belum dapat. Ya. Tapi kalau intern sudah dapat, apa itu? Sifat buruk, karakter buruk, teman buruk. Nah, yang kamu tulis ini nanti ada videonya itu. Kamu sobek bareng-bareng di tengah, kamu berdoa, dilihat gurunya, sobek disepot. Terus kasih ya, euforia, cetor gitu.
Buat ini Harapannya kan lepasin ya. Oke. harapannya sifat dan karakter buruk ditinggal di linggo. Oke. Pulang sudah nggak punya sifat buruk, termasuk Ah. temanmu yang buruk, Ah. yang biasa ngajak kamu ngopi, yang ngegame, itu kamu buang di situ tuh. Tanda petik di kertas itu tadi, tulis yang buruk-buruk itu. Pulang dari linggo, kamu kembali ke sekolah, kamu udah punya 3 yang mau kamu capai. To do, to have, to be. Nah, anak itu langsung japri DM ke IG. Pak, saya seumur hidup baru kali ini Pak, aku punya itu. Gurunya sampai, wih, keren. Itu bayangin itu dikerjakan dilakukan di lapangan banyak orang. Oh, udah dapat sih. Aku bisa bayangin. Aku kalau aku kan basic teater ya. Nah, jenengan lihat Hmm. di IG ku di video ini. Ini pakai drone Mas. Itu dahsyat banget, dahsyat. Nah, apa ya? Tapi memang ya anak-anak zaman sekarang memang problemnya itu. Ya. Problemnya itu mereka hampir bisa dikatakan tidak punya bukan lagi soal mereka ngalamin disorientasi, tapi memang mereka nggak punya. Kalau disorientasi kan masih lumayan masih ada sesuatu yang dia tahu, ya kan? Oh harus A B C D E ini ada pilihan, dia tahu ada pilihan, tapi dia nggak bisa milih. Itu disorientasi. Di anak sekarang rata-rata sudah nggak punya pilihan. Ini Mas, saya sih nggak mau menyalahkan Mas ya. Mungkin kalau kita tinggal di zaman sekarang pun Iya mungkin seperti itu. Cuman cara membawanya mungkin ya Mas ya. Mungkin kalau disampaikan salah satunya saya di Outbound Inti dengan konsep ini ya mungkin kita senang dulu sih ya. Kita senang dulu, tadi itu yang kelompok itu juga tadinya juga nggak mau Mas, pinginnya kelompok sendiri, tapi nah itu juga terbangun itu, dia punya pengalaman yang ya gitu lah ya, banyak terus bikin. Setelah itu kan dia ke pribadi ini muncul. Gitu. Sebenarnya kan di sekitar dia sendiri aja. Iya sih benar. Oke, wah ini kalau diobrolin panjang nih. Sebenarnya kena lain waktu deh. Mas Yoyo, biasa tidur jam berapa? Saya kasih Mas. Nggak bisa Jam diajak. 9.10. Iya ya, aku punya acara sih buat malam itu jam 10 malam sampai Ya jam kalau 12. diagendakan boleh sih. Oke, nanti aku agendakan deh. Karena biasanya di malam Jumat itu kita ngobrol santai gitu kan. Riat malam nama acaranya. Nah, itu bisa kita ngobrol panjang, fokus pada satu titik gitu. Apa sih gitu. Nah, itu lain waktu deh. Aku nanti nomor kontak di sini ada ya? Ada. Nah, nanti aku minta di RKB aja deh. Saya tidurnya udah ngelewati yang itu Mas. Udah lewat ya. Udah. Aku belum selesai. Udah. Aku biasanya habis subuh baru tidur. Aduh, ya Allah. Parah ya. Aku jam 9:30 udah mulai mapan Mas. Lah aku jam 9 masih kerja. Ada. Selesai kerja jam 12. Astagfirullah. Udah pernah ngelewatin lah. Gak enak banget ya. Jangan. Aku. Oke deh, thank you. Ya, itu. Thank you Mas. Ya udah mau menyediakan waktu untuk hadir di sini. Tapi terakhir nih. Apa sih tantangan yang belum Mas Yoyo jalankan dengan bisnis ini? Tantangan ya mungkin kalau di di Pekalongan sendiri aku masih belum menemukan bisa dikatakan tuh puncaknya itu belum dapat nih. Puncaknya kalau outbound ini benar-benar diminati orang itu belum dapat di Pekalongan dan sekitarnya. Itu. Padahal di kota lain seperti yang tadi aku sebutin sudah menjadi habit di perusahaan. Mungkin juga terkait sama tempat wisatanya juga, karena di Pekalongan juga tempat untuk main outboundnya sendiri juga belum banyak. Atau akses barangkali sebenarnya problemnya. Akses tempat akses menuju kan? Enggak juga Mas, enggak juga kalau tempat wisata tuh belum menyadari kalau oke. menyadari kalau outbound itu bisa narik orang gitu loh.
dan reservasi kan mereka. Aha. Nah, mereka bangun untuk kopi makan. Sedangkan kalau ya salah satunya aku sebut merek Forest Kopi itu udah nemu sama kita bahwa aku ketemu Mas, aku butuh orang, ada reservasi 400 orang sekian. Dia udah nyempatin tempat di lapangan khususnya gitu. Ya. Makanya udah disiapin juga. Makan 400 orang sekaligus kan enak banget nyiapin daripada 20, 30. Apalagi satu-satu. Iya. Capek. Tantangannya itu sih Mas, saya belum menemukan titik maksimal ya karena memang di Pekalongan sendiri belum dihargai maksimal kayaknya seperti di kota-kota lain gitu. Oke. Berarti perlu bikin wacana yang masif nih kayaknya nih. Ke depan. Wah, bisa jadi nih. Kapan-kapan kita ketemu deh kayaknya nih. Siap. Aku pengen banyak ngobrol terus bisa tuh aku bikin bahan buat tulisan. Buat masifin itu. Iya, buat Pekalongan juga Mas sebenarnya Mas. PR-nya banyak Mas. Seperti Mas Ribut tadi bilang, PR-nya banyak. Salah satunya ini buat masuk ke Oke. Thank you. Lain waktu kita ketemu lagi. Siap. Dan itulah kawan, obrolan kita di Inspirasi Bisnis. Semoga aja itu yang jelas sih ini pasti menginspirasi karena tinggal sebenarnya inspirasi apa enggak itu sebenarnya tinggal kita mau berani apa enggak sih melangkah. Karena setiap pengalaman dari orang itu adalah inspirasi, termasuk pengalaman kita pribadi. Anda juga termasuk inspirator. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda simak Gelar Wicara Inspirasi Bisnis persembahan FM 91,2 Radio Kota Bati. Sukses Anda, inspirasi untuk semua. Salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.